Halo para relutasi penonton YouTube Nominasan sekalian. Sedikit berbeda dengan video-video yang biasanya yang menggunakan format short, di video kali ini Admin Ray akan membahas, menjelaskan dan membedah suatu topik, yaitu penyebab dan alasan kenapa Magi dan juga banyak anime dengan cerita menarik namun tidak memiliki season lanjutan dan diteruskan hingga ending atau tamat. Dan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, segera langsung saja kita mulai ke videonya dan setelah intro yang satu ini. Cukup banyak alasan mengapa sebuah anime tidak mendapatkan sequel dalam season terbaru ataupun theatrical movie. Apalagi jika anime tersebut merupakan bentuk adaptasi dari karya orisinil seperti manga, game maupun light novel. Penyebab dan alasan yang pertama adalah popularitas karya orisinil. Hal itu disebabkan oleh popularitas manga maupun light novel yang lebih tinggi daripada adaptasi animenya sendiri pada mangsa pasar masyarakat Jepang secara umum. Faktor kemudahan akses untuk mengkonsumsi manga dan light novel relatif lebih hemat waktu, yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan anime yang harus menontonnya pada jam-jam tertentu di televisi Jepang sana atau membeli Blu-ray hingga DVD-nya. Oleh karenanya, kebanyakan anime yang diadaptasi dari manga dan light novel diproduksi semata-mata hanya untuk mendorong penjualan material aslinya. Para studio anime yang ingin kita untuk menyelesaikan ceritanya menggunakan sumber asli dari anime tersebut, jadi kemungkinan besar tidak akan ada season lanjutan dari anime semacam ini. Yang kedua adalah revenue atau uang. Seperti selayaknya korporat, studio anime dan komite produksi merupakan perusahaan yang mencari profit atau income dari perdagangan produk mereka. Kebanyakan anime dibuat hanya untuk mempromosikan manga, light novel, atau karya aslinya. Tujuan dari studio anime adalah untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan dari sang penulis aslinya atau autornya. Penjualan dan keuntungan mungkin adalah yang paling penting untuk kemungkinan kelanjutan serial suatu anime. Jika ada alasan mengapa 90% anime tidak pernah mendapatkan sequel lanjutan dan spin-off side story, itu dikarenakan mereka tidak mendapatkan cukup uang kembali seperti rendahnya penjualan DVD Blu-ray dan official merchandise, hingga minimnya pendapatan dari rating anime produksi mereka. Jika penjualan manganya lancar sentosa namun DVD Blu-ray-nya tidak banyak terjual, maka hal itu akan membuat perusahaan dan studio anime berpikir bagaimana cara menekan kerugian alih-alih merencanakan produksi season dan sequel lanjutan. Karena kebanyakan studio anime masih mengandalkan pendapatan mereka lewat penjualan Blu-ray dan DVD animenya. Jadi dapat kita asumsikan penjualan DVD dan Blu-ray masih memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kelanjutan dari suatu anime. Yang ketiga adalah pamor atau kepopuleran. Faktor kuat untuk meningkatkan peluang terjadinya musim baru adalah seberapa trending anime tersebut pada masa penayangannya. Sayangnya, popularitas di barat dan di negara belahan dunia manapun tidak sama sekali ikut andil dalam mempengaruhi banyak popularitasnya di Jepang sendiri. Semakin populer suatu anime, maka semakin besar pula kesempatan untuk anime tersebut mendapatkan rating tinggi, penjualan yang masif, juga pemasukan balik modal yang membuat studio anime tersebut berpikiran untuk melanjutkannya hingga tamat. Seperti contohnya Shokugeki no Soma, yang setiap tahunnya diadakan satu season yang dimulai 2015 hingga 2020. Jadi sebagus dan semenarik apapun aspek sebuah anime, jika rating dan fanbase-nya tidak terlalu besar, maka kualitas dari anime tersebut pun tidak menjamin juga menjadi semacam harga jual tersendiri untuk terjadinya season lanjutan atau sequel. Yang keempat adalah reputasi studio produksi. Coba amati studio yang membuat musim pertama dari suatu anime. Jika mereka memiliki reputasi dan kebiasaan untuk memproduksi anime hanya season 1 tanpa sequel, maka cenderung kemungkinan anime tersebut tidak akan mendapatkan sequel lanjutan. Bahkan jika studio atau staff sedang dalam masalah, serialisasi animenya bisa dipindah tangankan pada studio atau sutradara yang lain. Namun tidak menjamin hasilnya akan menjadi lebih baik. Seperti contoh Dead Life yang tidak memiliki studio tetap pada produksi season 1 hingga season 4-nya. Dan One Punch Man yang semula dikerjakan oleh Madhouse dan akhirnya berpindah tangan kepada JC Staff. Jika studio sedang dalam masa proyek yang lebih besar, mereka dapat mengabaikan dan membatalkan musim baru atau kelanjutan dari anime tertentu. Seperti halnya Awan Pictures yang melupakan Magi dikarenakan Saw lebih populer dan mendatangkan banyak penghasilan dan revenue dari Sword Art Online itu sendiri. Yang kelima adalah kesulitan praproduksi. Hal-hal lain yang dapat terjadi seperti contoh si autor atau mangaka diringkus pihak berwajib, meninggal tanpa pernah menyelesaikan karyanya, studio yang mengalami musibah dan konflik internal, serta hal-hal lain yang terjadi dalam industri anime beberapa dekade terakhir. Biaya produksi yang tinggi juga dapat menjadi penyebab dan faktor. Biasanya kegiatan produksi suatu anime akan menghabiskan cukup banyak biaya dan memakan waktu yang lama, sedangkan profit yang didapatkan juga terkadang tidak akan menjamin hasilnya akan setimpal dengan biaya budget produksi atau balik modal yang kembali pada studio animenya. Pun ada beberapa alasan lainnya, seperti masalah minim dan sedikitnya ketenaga kerjaan dan ketersediaan staff yang bertugas di dalam studio-studio anime tersebut. Yang mana kita ketahui animator bukanlah merupakan suatu profesi menjanjikan di Jepang. Bahkan gaji seiyuu pun terkadang lebih tinggi daripada gaji animatornya sendiri. Kebanyakan studio anime seringkali mempertahankan staff original berpengalaman daripada melakukan pergantian staff pada saat produksi lanjutan suatu anime. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perubahan yang signifikan dalam konten maupun kualitas dari anime itu, dikarenakan animator yang baru belum berpengalaman.
Yang keenam, karya orisinalnya telah usai namun terbengkalai. Magi The Labyrinth of Magic pertama kali tayang perdana pada Oktober 2012 dan dilanjutkan season 2-nya pada Oktober 2013. Yang jika dihitung maka pada saat video ini diupload yaitu Maret 2023 sudah terhitung 10 hingga 11 tahun sejak penayangan perdananya. Namun tidak ada tanda-tanda dari sang mangaka yaitu Shinobu Otaka dan Studio Awan sendiri mengenai nasib dari kelanjutan Magi. Yang jika kita masih mengikuti perkembangan anime hingga saat ini, Studio Awan hanya berfokus memperbanyak produksi proyek SAO ketimbang anime-anime lain garapannya yang sebenarnya berpotensi tinggi. Namun mungkin akan menjadi pengecualian untuk Fairy Tail 100 Year Quest yang telah dirilis teasernya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa penonton di kolom komentar Hero Aniworknet. Apakah Magi akan memiliki season lanjutan? Jika berpatokan pada semua penegasan juga penjelasan barusan, admin akan mengatakan kalau season lanjutan untuk anime Magi tidak akan pernah ada. Oke, sekali lagi, tidak akan pernah ada. Ya. Jadi mulai sekarang stop bertanya di kolom komentar, Bang season 3-nya kapan? Bang lanjutannya kapan tayang? Tuh kalau misalnya ada pun season lanjutannya, admin akan menjadi orang paling gercep se-Indonesia ini yang ngasih tahu info atau kabar soal season lanjutannya Magi. Namun ada sedikit kabar menggembirakan untuk fans Magi bahwa Magi akan mendapatkan musical live stage part 2-nya yang mengambil story arc season 1 yaitu pergolakan Balbat, yang baru saja merilis poster pertama pada website resmi live stage-nya. Dan secara mengejutkan ada 3 tambahan karakter baru yaitu Sinbad, Jafar, dan Masrur yang belum pernah ada di live stage sebelumnya. Ya nampaknya itu saja untuk video pembahasan kali ini. Jika kalian punya pendapat sendiri soal pembahasan barusan atau mau request video apalagi yang ingin kalian admin Ray bahas, bisa tinggalkan pada kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Admin Ray di sini, sampai berjumpa di pembahasan video selanjutnya. Adieu.